Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kumis Podcast bersama gue Alda Dan gua Andre. Kunti. Anjir. Jadi sekarang kita mau menceritakan lagi apa gimana? Ada lagi ya cerita Ada lagi cerita nih dikirim oleh Kumis nih. kawan kumis. Ini ada yang mengirim di Gmail. Wah banyak juga. Tapi lu mau bacain yang mana dulu? Bentar. Ini Nal. Wah ini nih waktu pemilu nih. Pemilu ya. Pemilu pada saat Tapi bener ya, ini lama. karena mau pemilu ada nih yang ngirim. Tapi walaupun yang dulu ya. Dulu ini yang dulu. Emang ada apa sih ini di ceritanya? Nanti kita sambil baca. Menarik nih. Menarik banget. Oke. Lu coba bacain dulu. Kita ini dikirimi oleh Kang Sahrul. Sahrul. Kang Sahrul nggak? Nah, Kang Sahrul ini tuh pada saat itu mengalami pengalaman mistisnya pada saat dia ini menjadi panitia pemilu di desanya nih, Jaga TPS. penjaga TPU goblok. KPU. TPU-nya TPS. TPS naon sih? tempat TPS aja tempat pemilihan suara. Sama aja. Sama aja. TPU mana tempat Pemakaman umum. TPS. Sorry TPS. Duh anjir. Nah, di sini tuh dia pada saat pemilihan presiden, kita jangan sebutin aja ya. Presiden keberapa? Ya sebelum inilah. Ini aja lah. Ini tahunnya 2013 14. 13-14 lah. Ya berarti ya itulah ya, kalian juga udah pada tahu lah. Nah, di sini tuh dia pada saat ya pemilihan itu dimulai ya aman-aman aja sih, nggak ada hal apapun. Dan TPS ini tuh diselenggarakan di salah satu sekolah dasar di desa itu. Dia biasanya di SD. Manusianya kebanyakan di SD atau enggak di desa lah. Kamu kayak gitu. Sih, kampung di SD. Nah, ketika udah beres semuanya nih Nang, dan itu tuh sekitar pukul 8 malam Ya. penghitungan suara ini tuh ya masih berlanjut lah sampai malam gitu kan. Iya pasti. Nah, hingga akhirnya ketika pukul sudah menunjukkan 8:30 di sini Kang Sahrul ini tuh ketika dia sedang menulis sesuatu data lah ya di sini, dia melihat ke arah jendela nih. Dia lihat kok ada seseorang nih yang lagi ngintip gitu, nongol gitu kan. Ketika dia lihat tuh, oh ini lagi siapa tuh kan, ngintip gitu. Hingga dia ini tuh perjelas penglihatannya, dan si seseorang ini tuh kayak yang ngeh bahwa dia ini tuh diliatin oleh Kang Sahrul gitu kan. Iya. Langsung lah si seseorang itu kabur kayak yang membuang muka lah. Berarti ini bentar, intinya Kang Sahrul itu bertemu sosok gitu pada saat itu tuh. Nah, lu tahan dulu. Setelah yang satu ini gitu. Oke. Jadi nanti tinggal lanjut ya. Oke. Bersama Kumis Podcast ceritanya akan segera diputar. Oke, lanjut. Nah, ketika di sini tuh ya Kang Sahrul ini tuh lihat seseorang itu tuh langsung nggak ada kan, kabur gitu. Nah ya udahlah, dia hiraukan lagi gitu. Dia langsung menulis lagi sambil ngopi ngerokok gitu kan.
Sambil ngobrol juga sama teman-temannya, teman panitianya. Nah, dikagetkan nih Nal, ketika dia ini melihat ke ujung lagi nih, ke jendela, salah satu jendela itu. Ketika ia lihat, seseorang ini tuh kayak yang semakin jelas banget gitu. Gak yang awalnya ngintip-ngintip, ini tuh kayak yang jelas banget lah bahwa dia ini tuh sedang melihat ke dalam ruangan kelas ini gitu. Nah, Kang Sarul ini tuh udah penasaran lah ya, siapa sih gitu kan, takutnya seseorang orang luar, karena kan memang harusnya nggak ada orang luar lagi selain panitia gitu. Apalagi kan ada keamanan juga gitu. Dari polisi gitu. Polisi, Linmas juga ada kan. Nah di sini Kang Sarul langsung keluar lah untuk ngecek gitu. Nah ketika ia lihat keluar, si seseorang ini tuh lari kenceng ke arah belakang. Tepatnya itu tuh arah gudang sekolahan gitulah. Yang kelihatannya kayak gimana sih? Itu tuh kayak hitam. Tingginya sih kayak yang sepantar dengan Kang Sarul ini gitu. Cowok apa cewek kelihatannya? Kelihatannya sih cowok. Cuman gak jelas ya. Nah, tapi kan mencurigakan gitu kan, kok lari gitu, kok kabur. Nah, di sini Kang Sarul ini tuh memastikan lah ya ke arah seseorang ini kabur gitu. Ketika ia lihat lari gitu ke gudang, kok nggak ada siapa-siapa, malahan ya gudang tertutup sangat rapat gitu pintunya. Nah di sini Kang Sarul tuh ya udahlah, nggak ambil pusing gitu kan, biarin aja. Nah, ketika dia balik lagi, nah gue jelasin dulu ya Nal. Jadi koridor ini itu ke arah gudang itu memang harus melewati dulu kayak toilet siswi gitu lah. Nah ketika dia balik lagi, dia ini tuh mendengar suara tutupan pintu yang sangat keras banget. Ini. Gitu kan. Kang Sarul ini tuh kaget lah ya. Dia langsung memastikan dan masuk ke toilet ini. Ketika ia masuk, dia melihat ada pintu yang ketutup rapat gitu. Nah cuman dia agak aneh karena lihat ada bayangan lah gitu di bawah tuh gitu, yang terpantulkan oleh cahaya lampu gitu. Nah ketika dia buka, ya takutnya mungkin dia ini orang itu gitu kan. Nah, cuma ketika dia buka ini tuh gak ada siapa-siapa di toilet ini tuh. Nah di sini dia aneh lah ya, gak ada siapa-siapa gitu kan. Dia sambil mikir, sambil celingak-celinguk. Nah gak lama dari itu, dia ini tuh mendengar suara cekikikan ketawa dari kutil anak pada saat mengecek-ngecek itu. Betul. Nah di sini dia langsung kaget. Dia lihat ke arah atas, ternyata ada sesosok wanita, sesosok kutil anak yang sedang mengayun-ayunkan kakinya di atas pintu dari toilet itu. Kira merinding. Nah di sini dia kaget lah ya, dia langsung nggak bisa ngapa-ngapain, nge-freeze banget gitu. Gak lama dari situ dia ini tuh langsung gelap gitu lah, gak sadarkan diri lagi sambil mengayunkan kakinya. Sosok itu tuh. Nah cuman gak lama dari itu tuh ya Kang Sarul ini tuh langsung
terbangun, tersadar. Nah, cuman ketika dia sadar ini, dia melihat ya teman-temannya nih udah pada apa ya, ngerumunin dia. Ngerumunin dia gitu. Nah, cuman ketika ia sadar tuh, dia nggak dengar juga ada banyak jeritan-jeritan cewek gitu yang ngejerit pada saat itu tuh. Nah, cuman apa tuh? Ketika ia sadar tuh gitu kan, ia lihat ada beberapa yang sedang ditangani lah, dan ternyata beberapa ada yang kesurupan di situ tuh, di ruangan itu tuh. Banyak yang kesurupan. Nah di sini ya Kang Sarul ini tuh menanyakan kenapa nih gitu kan, dan gue juga kok langsung ada di sini. Padahal terakhir tuh ya sadarkan diri. Betul. Nah ternyata nih Kang Sarul ini tuh diikuti oleh salah satu linmas. Nah ketika Kang Sarul ini masuk ke toilet, linmas ini tuh melihat ya Kang Sarul ini tuh kesurupan di situ. Ternyata Kang Sarul gua kesurupan di situ tuh. Langsung lah ke linmas ini tuh membawa atau menggotong Kang Sarul ini ke ruangan kelas. Ketika dibawa dan akhirnya disadarkan lah ya, dibantu disadarkan oleh salah satu orang pintar di desa itu. Nah, yang kebetulan memang dipanggil lah gitu pada saat itu. Nah, ketika sadar ternyata ada lagi kesurupan, beda orang, cuman sosoknya tuh sama. Jadi ketika udah kesurupan di Kang Sarul, sadar masuk ke tubuh orang lain. Bergantian gitu. Dan terus-terusan lah di sini tuh hingga memakan waktu sampai jam 12 malam. Terus-terusan gitu ya. Dan yang ini sadar, yang itu kesurupan. Betul. Dan untungnya Nina, ya perhitungan suara itu tuh udah beres, tugasnya udah semua beres gitu. Cuman iya membereskan data-datanya doang gitu. Tinggal membereskan itunya doang. Hingga di sini tuh ya keadaan tuh sangat chaos banget lah gitu. Karena ya saling bergantian itu lah hanya yang bikin kacau itu. Berarti ini bisa dibilang kesurupan massal ya, tapi secara tidak bergantian semua gitu, jadi bergantian. Nah, konon katanya menurut dari Kang Sarul ini tuh, jadi orang pintar ini bilang bahwa penghuni atau sosok yang mendiami sekolah itu gak suka lah akan kebisingan, keramaian itu, keganggu lah intinya. Berarti itu penunggu dari SD ya mungkin? Betul, penunggu dari SD itu. Ya ini juga Kang Sarul tidak ngeklaim bahwa dia ini indigo. Ya dia juga kaget lah melihat sosok cewek itu. Padahal kalau TPS pemilihan apalagi di presiden gitu ya, biasanya kan rame kan, nggak mungkin sepi. Betul. Ada keamanan, ada apa, tapi itu tuh sampai terjadi kayak gini. Ya bayangin lah Jadi Kang Sarul ini juga menceritakan bahwa sekolah ini tuh satu-satunya yang celingkat. Ya pokoknya satu-satunya di situ dan dikelilingi oleh beberapa kebun bambu gitu. Namanya juga desa lah ya, di desa. Betul, di desa. Jadi memang sekolah itu terdapat di tengah-tengahnya itu gitu. Jadi sangat sepi banget. Ketika udah jam 7, jam 8 tuh. Tapi akhirnya semua beres lah ya. Akhirnya kotak suara juga udah dibawa. Semua udah beres. Ya untungnya tidak terjadi hal yang lebih tidak diinginkan. Lebih fatal. Wah keren ini. Ini sangat menarik banget ya, dari pengalaman ceritanya yang berbeda ini. Betul. Ya soalnya lagi rame gitu ya. Serupan. Gila.
Ada nggak ya mungkin yang mengalami hal yang sama gitu kan? Biasanya apa di pesantren juga suka ada kesurupan. Nah, kesurupan. Padahal ramai ya. Ya pernah denger aja sih gitu. Iya sih, betul. Ya mungkin itulah ya cerita dari Kang Syarul ini gitu. Waktu menjadi panitia TPS. ya TPS. Oke. Tutup aja ya, Noh. itu aja lah. Ya, terima kasih buat Kang Syarul nih karena udah membagikan Atau berbagi cerita mistisnya gitu. betul. Terima kasih ya, semoga sehat selalu lah ya Kang Syarul. Salam untuk keluarga di rumah. Betul. Dan untuk pesan-pesan nih untuk pemilu kali ini, siapapun presidennya, kita tetap satu, Indonesia. Betul sekali. Oke, kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.